Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Rahmania Taufik, Isnaini, dan saya sendiri Dimas Samsudin. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah asas pertama yang berhubungan dengan setiap perkara, tergantung pada tujuannya. A. Pengertian kaidah. Secara etimologi, kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar, atau fondasi sesuatu, baik yang bersifat konkret, materi, atau indrawi, seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi dan non indrawi, seperti usluhuddin atau dasar agama. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kaidah yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, atau dalil. Kaidah asas pertama yang berhubungan dengan setiap perkara tergantung pada tujuannya, atau al-umiru bil maqasidah. Kaidah ini menjelaskan tentang niat-niat di kalangan ulama-ulama Syafi'ah, diartikan dengan bermaksud untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. B. Landasan kaidah. 1. Dasar kaidah dari Al-Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Kedua, surah Al-Baqarah ayat 205. Yang ketiga, Quran surah Al-Baqarah ayat 205. Dan yang keempat, Quran surah An-Nisa ayat 100. Landasan kaidah dari Al-Quran yang kelima adalah Quran surah An-Nisa ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Yang terakhir adalah Quran surah Al-Ahzab ayat 5, yang artinya menyembah mereka adalah kami dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang ada di sisi Allah. Jika kamu tidak menyembah dengan bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara agama dan maulah-maulahmu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu bilang benarmu, tapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang selanjutnya adalah dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya setiap perbuatan atau amal tergantung kepada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena ingin memperoleh harta dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tersebut karena hal tersebut. Yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang muslim memberi nafkah kepada keluarganya dengan ikhlas, maka nafkah yang diberikannya itu sebagai sedekah baginya. Yang keempat, hadis riwayat Baihaqi dari Salman Al-Farisi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ayat-ayat Al-Quran di atas sebagai dasar dibentuknya kaidah telah diperkuat oleh hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu bahwa tujuan atau niat dari amal perbuatan harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka setiap urusan tergantung pada tujuan atau niat orang yang melaksanakannya. Kalau niat karena Allah untuk ibadah, maka akan memperoleh pahala dan keridhaan Allah. Sebaliknya, jika niatnya untuk mengerjakan suatu perbuatan hanya terpaksa atau karena ria, maka ia tidak melaksanakannya. Materi yang selanjutnya adalah analisis kaidah. Di antara sumber-sumber kaidah di atas yang langsung menunjuk kepada peranan niat dalam semua perkara adalah hadis pertama, innamal a'malu binniyat, yang artinya bahwasanya setiap perbuatan atau amal tergantung pada niatnya. Hadis itu salah satu pokok penting dalam ajaran Islam. Imam Syafi'i dan Ahmad berkata, hadis tentang niat ini
setiap perbuatan manusia terdiri dari niat, ucapan, dan tindakan. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Berdasarkan dari dalil tersebut, para ulama bentuk kaidah asasiyah. Segala urusan tergantung kepada tujuannya. Hadis itu dibanding hadis-hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis itu merupakan adalah hadis amal. Pertama, kata isnama bermakna hanya, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Pada hadis ini, lafaz segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Namun tentang sabda Rasulullah SAW ini ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. 2. Kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. 3. Kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada, subjek, dan khabar, predikatnya, haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama, karena itu kalimat syarat bermakna niat atau maksud, baik secara bahasa atau syariat. Maksudnya, barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan mendapat pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. D. Konsekuensi niat. Niat artinya sengaja. Secara etimologi niat dalam lisan Al-Arab dan Mu'jam Al-Wasit adalah bentuk masdar dari kata kerja nawa yang Kamus dalam Al-Munawwir berarti maksud hati, hajat, berniat sungguh-sungguh, menjaga, melindungi, berpindah tempat, pergi jauh, menyampaikan, melemparkan. Karena hakikat niat adalah menyengaja atau al-qasd, mayoritas ulama fikih sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati. Meskipun demikian, karena indiats atau bekasan dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar di samping niat itu sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan, sekedar untuk menolong dan membantu gerakan hati. Namun ketika seseorang berniat di dalam hatinya tanpa lafaz atau diucapkan melalui lisan, maka diperbolehkan. Sebab pada saat berniat setelah menjadi kasat di dalam hati dan mengarahkan hati serta segala kecenderungannya pada apa yang hendak dilakukan. Hal ini dipandang lebih utama dari sekedar pelafasan dengan lisan. Karenanya setiap orang melafazkan niat ketika hendak melaksanakan sholat, misalnya, tetapi hati kecilnya menolak, maka keabsahan sholatnya menjadi gugur. Sedangkan dalam ensiklopedia Al-Quran diuraikan kata an-nawa. Dalam Al-Quran kata an-nawa terdapat pada surah Al-An'am ayat 95. Dalam istilah sehari-hari an-nawa banyak digunakan untuk pengertian maksud atau tujuan. Sebagaimana pengertian yang pertama, kaidah yang pertama membawa maksud setiap urusan dinilai berdasarkan tujuan atau niatnya. Secara eksplisit, kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang ingin dilakukan oleh seseorang perlu disertai dengan tujuan atau niat. Oleh karena itu, maka setiap perbuatan mukhalaf amat bergantung kepada apa yang diniatkannya. Bahkan para ulama fikih sepakat bahwa setiap perbuatan yang telah diniatkan, namun perbuatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu kesukaran atau masyakkah, ia tetap diberikan pahala atau ganjaran. Dari aspek yang lain, orang-orang mempunyai niat untuk melakukan dosa besar seperti membunuh, namun tidak sempat melakukannya, maka niatnya itu tetap dikira berbuat. Seperti hadis Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya, apabila dua muslim berkelahi dengan saling menghunus pedang, yang terbunuh dan yang membunuh kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, ini adalah balasan bagi orang yang membunuh. Tetapi bagaimana dengan keadaan orang yang dibunuh?
Rasulullah menjawab, karena ia juga berniat untuk membunuh lawannya. Dalam kasus seperti pembunuhan di atas, para hakim perlu menentukan hukumannya berdasarkan qarinah atau petunjuk untuk menentukan sengaja atau tidak sengaja, yaitu bukti-bukti yang tampak melanjutkan tindakan si pembunuh sebagai refleksi daripada apa yang diniatkannya di dalam hati. Sama ada pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, menyerupai sengaja ataupun tidak sengaja. Hakim boleh bergantung kepada fakta-fakta yang ada kaitannya dengan pembunuhan itu. Aspek pembuktian ini merupakan suatu indikator yang sangat penting dalam bidang kehakiman, lebih khusus dalam kasus pelaksanaan hukum hudud, qisas, dan takdir. Selaras dengan ajaran Islam yang sangat menekankan aspek ini dalam menetapkan sesuatu hukum kepada seseorang yang dituduh di pengadilan, hal ini begitu signifikan sebab ia akan menjadikan seseorang hakim bertindak dan bersikap adil dalam menjatuhkan hukuman atas pelaku jinayat tersebut di pengadilan. Di samping itu, ia turut berfungsi untuk mengakhiri pertikaian. Niat itu diperlukan karena untuk membedakan amalan yang bernilai ibadah dengan yang bersifat adat atau kebiasaan, seperti halnya makan, minum, tidur, dan lain-lain. Dan untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, dengan niat itu kita bisa menciptakan beraneka ragam ibadah dengan tingkatan yang berbeda, namun dengan tata cara yang sama seperti halnya berwudu, besar, sholat, dan puasa. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar diterimanya perbuatan ibadah. Pertama adalah dengan adanya niat yang ikhlas. Kedua adalah perbuatan atau pekerjaan tersebut harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Ketiga adalah mengistishabkan niat sampai akhir pekerjaan ibadah. 3 syarat tersebut apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal itu tidak sah atau batal. Selanjutnya, penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah. Ibadah adalah dalam konteks hubungan dengan Allah, sedangkan muamalah adalah dalam konteks hubungan dengan manusia. Adapun contoh penerapan yang sesuai dengan kaidah asas pertama yang berhubungan dengan setiap perkara tergantung pada tujuannya, yaitu sebagai berikut. Pertama, penerapan kaidah dalam praktik ibadah. Contoh yang pertama, jika seseorang yang mengqada salat tanpa niat maka tidak sah salat. Contoh kedua, ketika kita bersedekah hanya berniat untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika kita puasa Arafah tetapi berniat puasa Asyura, maka perbuatan itu menjadi batal. Selanjutnya, contoh penerapan kaidah dalam praktik muamalah. Yang pertama, apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila ia membeli dan tujuan atau niat menjadikan khamar atau menjual pada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar, maka hukumnya haram. Contoh yang kedua, apabila seseorang menemukan di jalan sebuah dompet yang berisi sejumlah uang lalu mengambilnya dengan tujuan atau niat mengembalikan kepada pemiliknya, maka hal ini tidak mengganti jika dompet itu hilang tanpa sengaja. Akan tetapi jika ia mengambilnya dengan tujuan atau niat untuk memilikinya, maka ia dihukumkan sama dengan mufassid, artinya orang yang merampas harta orang. Jika dompet itu hilang, maka ia harus menggantikannya secara mutlak. Contoh ketiga, apabila seseorang menabung di bank konvensional dengan tujuan atau niat untuk mengamankan uangnya karena belum ada bank syariah di daerahnya, maka ia diperbolehkan karena darurat. Akan tetapi, jika ia menyimpan uang di bank konvensional, itu dengan tujuan atau niat memperoleh bunga dari bank itu, maka hukumnya haram. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.